Desa Kembang Sari adalah desa yang sunyi. Di tengah hutan yang rimbun, ada sebuah sendang yang airnya selalu jernih. Namanya Sendang Tirta Ayu. Konon, air sendang itu memiliki khasiat magis. Siapapun wanita yang membasuh wajahnya di sana akan menjadi lebih cantik dan menawan. Kepercayaan itu bukan isapan jempol belaka. Warga desa melihat dengan mata kepala sendiri. Para wanita yang tadinya biasa-biasa saja, setelah mandi di sendang itu, pesona mereka terpancar kuat. Kabar tentang keajaiban sendang ini menyebar dari mulut ke mulut. Tak hanya gadis-gadis dari Kembang Sari, wanita-wanita dari desa tetangga pun berbondong-bondong datang. Mereka rela menempuh perjalanan jauh, mendaki bukit dan melewati jalan setapak yang licin demi mendapatkan kecantikan yang didambakan. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe channel YouTube ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kalau kamu suka cerita ini, like videonya dan komen di bawah. Saksikan terus kisah-kisah seram lainnya di channel ini, agar kamu tidak ketinggalan. Hilangnya waktu. Wita, seorang gadis dari desa sebelah, adalah salah satu di antaranya. Ia merasa tidak percaya diri dengan penampilannya. Hidungnya yang tak terlalu mancung, pipinya yang tembam, dan kulitnya yang sawo matang membuatnya sering merasa iri pada temanannya. Setelah mendengar cerita tentang Sendang Tirta Ayu, tekadnya bulat, ia harus pergi ke sana. Pada suatu sore, Wita memberanikan diri pergi sendiri. Akhirnya, ia tiba di sebuah tempat yang sunyi. Di bawah cahaya senja yang temaram, Sendang Tirta Ayu tampak indah. Airnya berkilauan memantulkan cahaya jingga. Wita bergegas membuka pakaiannya, lalu menceburkan diri. Sensasi air yang dingin menyentuh kulitnya, terasa menenangkan. Ia berenang-renang kecil, membasuh wajah, dan membiarkan rambutnya terurai. Wita merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Wita bergegas keluar dari sendang dan berjalan pulang. Keesokan harinya, Wita merasakan sesuatu yang berbeda. Kulitnya terasa lebih halus, wajahnya tampak lebih cerah, dan matanya terlihat lebih hidup. Wita terkejut melihat pantulan dirinya di cermin. Ia benar-benar menjadi cantik, persis seperti yang orang-orang ceritakan. Namun, ada satu hal aneh yang ia sadari. Ia tidak ingat apa-apa tentang perjalanan pulangnya kemarin malam. Semuanya terasa kosong, seperti memori yang hilang. Kebenaran yang tersembunyi. Bukan hanya Wita yang mengalami hal aneh ini. Beberapa wanita yang juga mandi di sendang itu juga mengalami hal serupa. Mereka menjadi lebih cantik, tetapi memori tentang malam setelah mandi di sendang selalu hilang. Mereka tidak ingat bagaimana mereka pulang atau apa yang mereka lakukan setelah keluar dari air. Seorang wanita tua bernama Mbah Asih yang tinggal di ujung desa tahu persis tentang rahasia ini. Ia sering memperhatikan para wanita yang pulang dari sendang dengan tatapan aneh. Mbah Asih adalah satu-satunya orang yang tahu bahwa keindahan yang didapatkan para wanita itu tidaklah gratis. Ia tahu ada harga yang harus dibayar. Suatu hari, Mbah Asih menemui Wita. Ia melihat ada yang lain dari tatapan mata Wita. Ada semacam kekosongan di sana. Mbah Asih menggenggam tangan Wita dan berkata dengan suara yang lirih, "Anakku, kecantikanmu itu bukan darimu. Ada sesuatu yang lain di dalam sana." Wita menatap Mbah Asih dengan kebingungan. "Apa maksud Mbah?" tanyanya. Mbah Asih menghela napas. "Dulu, sendang ini adalah tempat suci. Ia meninggal dengan hati penuh dendam. Ia berjanji akan memberikan kecantikannya pada siapapun wanita yang mandi di sendang ini. Tetapi sebagai gantinya, ia akan mengambil sesuatu yang paling berharga." Wita merasakan darahnya berdesir. "Apa yang diambil, Mbah?" "Bukan nyawa," jawab Mbah Asih. "Ia mengambil kenangan." Mbah Asih menjelaskan bahwa sang putri mengambil kenenggen-kenenggen manis dari para wanita itu.
kenangan tentang tawa bersama keluarga, pelukan ibu, ciuman pertama, atau momen-momen indah lainnya. Sang putri membutuhkan kenangan-kenangan itu untuk mengisi kekosongan hatinya sendiri, penyesalan, dan pengorbanan. Wita pulang ke rumah dengan hati hancur. Ia mencoba mengingat kenangan masa kecilnya, tetapi yang ada hanya kekosongan. Ia mencoba mengingat wajah ibunya saat terakhir kali mereka bertemu, tetapi yang ia lihat hanyalah kabut. Ia tidak bisa mengingat senyum ibunya atau suara tawanya. Air mata Wita mengalir deras. Ia menyadari kecantikan yang ia dapatkan tidak sebanding dengan harga yang harus dibayar. Ia kembali menemui Mbah Asih. "Bah, apa yang harus saya lakukan?" Wita bertanya dengan suara bergetar. Mbah Asih menatap Wita dengan iba. "Hanya ada satu cara. Kamu harus mengembalikan kenangan yang sudah diambil. Kamu harus mengorbankan sesuatu yang lain." "Apa yang harus saya korbankan?" "Kecantikanmu." Pilihan itu sulit, tetapi Wita tidak ragu. Ia lebih memilih kenangan masa lalunya daripada kecantikan yang tak berarti. Dengan tekad kuat, ia kembali ke Sendang Tirta Ayu. Di bawah sinar bulan yang terang, ia kembali menceburkan diri ke dalam air. "Wahai putri yang tinggal di sendang ini," bisik Wita, "aku tahu kamu kesepian. Aku tahu kamu butuh kebahagiaan. Tetapi kenangan itu bukan milikmu. Kembalikanlah kenangan-kenangan itu dan ambil kembali kecantikanku." Air di sendang itu tiba-tiba bergejolak. Udara menjadi dingin dan suara-suara lirih seperti bisikan terdengar dari segala arah. Wita merasakan sebuah energi yang kuat, seolah-olah sesuatu ditarik dari dalam dirinya. Ia merasakan sakit, tetapi ia bertahan. Tiba-tiba ia melihat bayangan wajah ibunya di dalam air. Bayangan itu tersenyum, dan Wita mendengar suara tawa ibunya. Air matanya menetes, bukan karena sedih, tetapi karena bahagia. Kenangan itu kembali. Wita keluar dari sendang dengan perasaan lega. Ia melihat bayangan dirinya di air dan melihat wajahnya kembali seperti semula. Ia tersenyum. Ia tidak butuh kecantikan yang didapatkan dengan mengorbankan sesuatu yang paling berharga. Sejak saat itu, Sendang Tirta Ayu tidak lagi didatangi oleh wanita-wanita dari luar desa. Warga Kembangsari akhirnya mengetahui kebenaran di balik sendang itu. Mereka menyadari kecantikan yang sejati adalah hati yang baik, bukan sekadar paras yang memukau. Apakah kamu akan memilih kecantikan yang semu atau kebahagiaan yang sejati? Nah, itulah tadi kisah Wita, menjadi pengingat bagi seluruh warga desa. Tersembunyi sebuah kebenaran yang menyentuh hati. Terima kasih banyak sudah mendengarkan.